أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Qulna dawuh sapa ingsun Qulna dawuh sapa ingsun Allah ihbitu meduna sira kabeh. Di sini lafal ihbitu digawe jamak karena bi'tidarin dzurriyyah allati fi sulbi Adam, karena yang dimaksudkan di sini adalah yaitu zuriyah Nabi Adam dan zuriyah Nabi Adam. Minha saking jannah, minal jannatin tegese saking swarga. Kenapa kok diperintah turun dari surga ke bumi? Agar zuriyah Adam ini bisa menjadi khalifah di muka bumi, juga dia bisa mengelola kehidupan yang ada di bumi. Jadi anhal sikabian karena mengulang-ulang sapa Allah hu ing qulnah itu, kata-kata itu diulang-ulang liyong toba supaya bisa diakofi, bisa diatufkan alaihi tingkas lafal qulnah itu apa dawuh fa imma ya'tiyannakum. Fa imma ya'tiyannakum fihi kutum lafal imma itu wa nuni bin asyartiyah utawi kita make nun asyartiyah, nun bin asyartiyah fi ma dalam ma az-zaidati kang tanda. Mongko yang diteka temen ing sira kabeh minni saking ingsun hudan apa pituduh, hudan apa petunjuk. Kita bertegese kitab wa rasulun lan tegese utusan. Faman mengkote sabangi wong utabi'a mengikuti anut sapa man budaya ing petunjuk ingsun Allah. Fa'amana mengko iman sapa man bi kelawan ingsun wa amila lan nglakoni sapa man bito ati kelawan taat ing ingsun. Fala khaufun
mongko ora ana utawi wedi iku maujud alaihim ing atase iman wala khaufun mongko ora ana utawi wedi alaihim iku tetep ing atase iman wala lan ora ana utawi man iku yahzanuna iku prihatin kabeh prihatin fil akhirati ing dalam akhirat. Tidak prihatin karena apa? Di ayat dulu lawan yento melebu sapa iman al jannata ing suwarga. Karena di surga tidak ada kesusahan sama sekali. Senang banget. Walladzina tayyibun akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wa kadzabu lan padha gorohake sapa alladzina kafaru bi ayatina lawan ayat-ayat ingsun kutubana tegese kitab-kitab ingsun ulaika tawi mengkono-kono alladzina kafaru ashabun nari iku wong kang manggon ing neraka utawa iku penduduk neraka utawi ulaik yaiku alladzina kafaru fiha ing dalam nar khaliduna iku langgeng khaliduna iku selama-lamanya. Artine makisuna padha manggon kabeh abadan selawase bertempat di neraka selama-lamanya. Layak tuna ora padha rusak ora sirna sapa alladzina kafaru wala yakhrujuna lan ora padha metu sapa alladzina kafaru. Kedua ayat ini adalah yukhbirullahu ta'ala, Allah memberi informasi atau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala annahu amara Adam wa Hawa wa Iblis bil hudud ila al-ard. Bahwa Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Adam, perintah kepada Hawa. Kenapa Hawa kok tidak disebutkan? Kemarin sudah dijelaskan anta wa zawjuka. Kenapa redaksi Quran kok wa zawjuka, istri siro, kok bukan wa Hawa? Karena di dalam kitab Ulumul Quran dijelaskan bahwa hal seperti itu sudah maklum, karena tidak ada lain istri Nabi Adam kecuali Siti Hawa, dan orang yang pertama dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam. Nabi Adam, Siti Hawa, wa Iblis, dan Iblis ini diperintah Allah Subhanahu wa taala bil hubuti ilal ardi, untuk turun di muka. Kejadian diperintah turun ke bumi ini ba'da an waswasa syaitanu lahuma fa'akala minasyajarah, yaitu terjadinya setelah syaitan itu menggoda kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa yaitu memakan
pohon yang larangan tadi. Maka di sini faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ay wa a'lamahum annahu in atahum minhu hudan fattabi'uhu wa lam yuhidu anhu ya'manu wa yas'adu falam yakhafu wa la yahzanu. Sehingga selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, selalu mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mau mengamalkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala wa tawa'ada man kafara bihi wa kadzdzaba rasulah falam yu'min wa lam ya'mal shalihan bil khuludi finnar. Kemudian Allah memberi ancaman kepada orang yang kufur kepada Allah, tidak percaya kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak iman, tidak mau mengamalkan atau amal soleh, maka ditempatkan di neraka selama-lamanya. Bahasa bil khuludi finnar khalidan hum fiha khalidun. Ini karena di dalam hadis Sahih Muslim dijelaskan bahwa amma ahlun nari hum ahluha fala yamutuna fiha wa la yahyauna. Karena apa? Karena orang itu kalau di neraka, dia ini agar selalu merasakan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, fala yamutuna fiha wa la yahyaun. Dia ini sekali dia hancur dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, kembali hidup, hancur kembali hidup, hancur kembali hidup. Apa tujuannya? Agar dia bisa merasakan begitu pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Kedua ayat ini menjadi dasarnya yang pertama bahwa al-maksiyah tusabbibu syaqa wal hirman. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa kemaksiatan ini adalah sebagai faktor atau sesuatu yang bisa menyebabkan orang ini bisa celaka, dan bisa menyebabkan bahwa seseorang ini bisa terhalang, dia mahjub, terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kamu rasakan di dalam hati kamu. Ketika hati kamu terasa sumpek sekali, itu pasti kesumpekan itu adalah karena dosa. Ketika hati kamu mudah galau, yang mestinya santri Quran, nyekel Quran, tambah padang ini, tapi iki kok ono nyekel Quran tambah sumpek. Kata apa sumpek? Ini berarti
menunjukkan bahwa di dalam hatinya adalah ada titik-titik noda-noda dosa, kemaksiatan. Bisa dipahami? Maka terkadang kamu setiap hari itu terkadang hati merasa ibadah enak, jam belajar enak, nyaman, terus enak, nyaman. Terkadang sehari-hari aktivitas sholat sumpah, terus sumpah, jam belajar sumpah, ketemu koncone sumpah, serba sumpah. Ya, itu berarti hati kamu ada titik-titik dosa, firman. Nah, titik-titik dosa itu kalau tidak ditaubati, kalau kamu tidak istighfar, ini akan menjadi syaqawah, akan menjadi celaka. Karena apa? Karena itu dosa-dosa tersebut kamu pelihara, mestinya dihapus, mestinya dibersihkan, tapi tambah dipelihara. Maka kalau hati kamu terasa galau, jam diniyah sumpah, jam Quran sumpah, jam sekolahan sumpah, jam ngaji sumpah, jam jamaah sumpah, iku kudu dan gage-gage silo madhep mulut nyekel tasbih istighfar ping 100 astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim, ngono terus syukur ditambahi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kudu nang gage-gage maca iku. Kapan gak cepet-cepet dan istighfar, sumpek terus. Satu hari sumpek saja sudah ketinggalan berapa pelajaran. Seminggu saja sumpek sudah ketinggalan berapa juz kamu tidak setor. Lah sumpek ini kalau kamu simpan terus, kamu pelihara terus, orang tua di rumah bertanya, loh kamu sekian tahun kok belum khatam? Ternyata kamu di pondok hatinya sumpek kan. Kalau hati sudah sumpek, terus bismillahirrahmanirrahim, terus ojo koyoke nyantol barang Qur'ane ditutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qur'ane ditutup ya wassalam. Nyantole angel, apa-apa angel mergo huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala iki suci.
ayat Allah SWT suci, tidak mau nempel di dalam hati yang tidak bersih. Maka jangan mudah menyalahkan si A, si B, dan lain sebagainya. Ini suka mengganggu sehingga saya tidak konsentrasi dan sebagainya. Hati kamu yang kurang, kamu apa itu bersihkan dari kotoran-kotoran dosa. Coba kamu satu hari wajibkan diri kamu istighfar 100 kali, baca sholawat 100 kali, sholawat yang pendek saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kamu istiqomah setiap itu, enggak ada sedikit pun males jam belajar. Tidak ada sedikit pun wegah ngaji. Kamu akan menjadi pribadi yang semangat belajar, seolah-olah haus dengan ilmu. Walaupun kamu sudah hafal juz 1, tidak bosan mengulang-ulang juz 1. Bisa dipaham? Yang menjadikan Al-Quran hilang di dalam hati kamu karena kamu merasa bosan dengan ayat-ayat tersebut, sehingga kamu tidak mempindahkan, sehingga kamu tidak mensyukuri hafalan yang sudah kamu hafal, tidak disyukuri, tidak diberes, sehingga hilang. Karena Quran itu mudah dihafalkan. Dengan alfiyah sulit alfiyah, dengan juman sulit juman. Al-Quran mudah dihafal karena Allah sendiri sudah janji, wa qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi walaupun kamu weselnya telat, ini kalau kamu istiqomah, istighfar 100 kali, membaca sholawat 100 kali, ini hati tetap semangat ngaji. Kalau dalam konteks pondok Al-Quran, tetap semangat deres Al-Quran. Yang mengakibatkan diri kamu ini wegah nyekel Quran, wegah nyekel kitab, wegah deresan, wegah jam belajar, iki mergo atine sumpek, kesumpekan iku karena dosa. Karena apa? Dosa. Maka kemaksiatan ini juga termasuk usabbibul hirmat, bisa menyebabkan manusia itu terhalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rata-rata orang yang maksiat terus itu tuturannya aneh, hatinya keras, hatinya keras. Yang kedua, ayat ini menjadi dasarnya bahwa al-amalu bi kitabillahi wa sunnati rasulih yusabbibul amna wal is'ada wal i'radu anhuma yusabbibul khauf wal hazan wasyaqa wal hurma. Ayat ini juga berdasarnya bahwa orang yang mau
mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ini dijamin hidupnya bahagia, selamat dunia akhirat. Jadi konsep hidup itu kalau orang ini mau ikut ajaran Quran dan ikut ajaran Rasulullah Muhammad SAW, niki uripe tenang, uripe tenang, ora gelisah, ora gelisah. Al-am, selamat dunia akhirat was sa'adah, dan dia ini selalu menjadi manusia yang beruntung. Begitu halnya wal i'rad anhuma yusabbibul khauf wal hazan wasyaqaq wal hirman. Begitu halnya kita mengabaikan Al-Quran, nisbat di dalam konteks kamu masih nyantri, mengabaikan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kamu hafal, mengabaikan aturan-aturan, mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini menjadikan orang ini serba ketakutan, serba susah. Maka rata-rata di pondok pesantren itu nah ono arek kok sumpekan turu wae mangan turu, wae ngaji turu, wae setoran turu, wae jam murojaah turu, wae jam belajar turu. Alasane ngeluh, kok ngeluh apa sumpek. S-U-M-P-U-K, sumpek. Ya, S-U-M-P-E, sumpek. Kalau di dalam konteks anak pondok pesantren sumpek niku mergo melanggar aturan pondok gak konangan pengurus utawa dhewe pengurus, sehingga gak ono sing ngelingno, mergo melanggar gak jinia, gak jam belajar, gak jamaah, gak beresan, gak ngaji, wae ngaji malah delik ning kamar, ning mburi lawan. Ya aku paham kabeh, ero kebiasaanmu kabeh. Gelek ning mburi lawan. Jadi lawangnya tetap dibuka, akan tetapi ternyata ning mburi ono arek telu, apa, loro. Deluk. Lah,
melanggar sing niku nak terus dipelihara, diterus ikut dadine sumpah. Kenapa kok gak ana sing ngelingno? Mergo terkadang gak konangan. Apa kok gak konangan? Mergo saking pintere ngumpet. Atau karena dirinya sendiri pengurus. Nah, pelanggaran yang seperti itu akhirnya atine iki terus gersang sumpah. Nah, sumpah terus akhirnya sembarang niki males kalah karonan bawa lali kalau tujuan pokok, tujuan mondok. Yang ketiga, ayat ini juga menjadi dasarnya bahwa al-kufru wa takdzib jazaa'u shahibihima al-khuludu finnar. Ayat ini juga menjadi dasarnya bahwa kufur dan tidak percaya terhadap kebenaran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu balasannya adalah selama-lamanya di dalam neraka. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, siapakah Bani Israil itu? Auladi Ya'qub, yaitu keturunan Nabi Ya'qub. Ulkuru padha nutura sira kabeh, ilinga sira kabeh. Ulkuru padha ilinga sira kabeh. Nikmati ing nikmat ingsun Allah. Dikon mensyukuri nikmat. Syukur ay bil lisan aw bil lidah. Mensyukuri dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Allati an'amtu kang paring nikmat sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh ai ala abaikum. Tegese ing atase pira-pira ing atase bapak-bapak sira kabeh minal injadi saking diselamatake min Fir'aun saking Fir'aun wa falqil bahri lan terbelahnya lautan wa tawlilil ghamami lan uliye ngiyupi mendung wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-kono kabeh. Carane eling bi antashkuruha bi antashkuruha lan yen to mensyukuri sira kabeh ing nikmat. Berarti di dalam ayat yang lain wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala sing agung terhadap panjenengan semua
dengan diparingi nikmat Allah podo-podo pelajar, jenengan di samping mempelajari kitab kuning, mempelajari pelajaran formal, hafal Quran, itu suatu hal yang harus kamu syukuri, nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang, tidak semua anak mempunyai tekad yang sebesar itu. Itu harus kamu syukuri. Bita'atik lam ta'tingsun. Kalau di dalam konteks ibadah kita mensyukuri nikmat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam konteks dunia pendidikan sebagaimana tadi, kabeh nikmat sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu satu saudara gitu saja tidak semua mempunyai himmah, mempunyai cita-cita menghafal Al-Quran, karena semua sudah tahu begitu tebalnya kok dihafalkan. Akan tetapi kamu jauh sebelumnya sudah tahu bahwa itu memang tebal, tapi ketebalan tidak jadi mengapa kalau memang di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya kesulitan kalau dimudahkan oleh Allah? Itu sungguh cita-cita yang mulia. Ini dalam konteks dunia pendidikan. Bukan hanya itu, kamu juga tidak ketinggalan dalam dunia IT. Tidak ketinggalan untuk bisa mempelajari karya-karya ulama-ulama salaf, kitab-kitab klasik. Juga tidak ketinggalan dengan materi-materi pelajaran-pelajaran Kementerian Agama, pelajaran-pelajaran sejarah dan lain sebagainya. Ini juga harus kamu syukur dalam konteks dunia pendidikan. Wa aufu lan mubani sira kabeh, nepatono sira kabeh, menepati kamu semua bi'ahdi kelawan janji ingsun. Bi'ahdi kelawan janji ingsun. Alladzi ahadtuhu kang wis janji sapa ingsun hu ing alladzi ilaikum marang sira kabeh. Minal imani bayane saking iman bi Muhammadin kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ufi mongko nuwuni sapa ingsun bi ahdikum kelawan janji sira kabeh alladzi ahadtu kamu janji sapa ingsun ilaikum marang sira kabeh minas sawabi saking ganjaran alaihi ing atase iman bidukhulil jannati kelawan mlebu swarga. Wa iyaya lan ing iya ingsun farhadu maka wedya sira kabeh ai farhaduni ni ing ingsun Allah ai khafuni tegese wedya sira kabeh ing ingsun fi tarkil wafa'i ing dalam tinggal nuhuni, tinggal memenuhi janji bihi lawan ahdi duna wairi ora den liyane ingsun. Wa aminu lan iman sira kabeh bima kelawan barang anzaltu kang nuronake sapa ingsun minal qur'ani sing Al-Qur'an musaddiqon hale benerake lima marang barang ma'akum lima marang kitab artine ma'akum kang semertane sira kabeh bayane ma minat Taurati bayane sing kitab Taurat
bimuwafaqatihi kelawan uliye nocoki Al-Qur'an lahu marhamma fit tauhid di dalam tauhid wa nubuwati lan kenabian. Artinya bahwa semua yang di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, maka sering saya sampaikan bahwa nabi-nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad pun visi misinya adalah sama dengan kanjeng Nabi, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala takulan aja ana sira kabeh awwala kafirin iku kawitane wong kang ngufuri Al-Qur'an. Aja kaya wong ahli kitab min ahli kitab saking ahli kitab. Li anna khalfakum krana setuhune li anna khalfakum krana setuhune generasi kang ana ing guri sira kabeh tabiun iku akan mengikuti laku marang sira kabeh. Karena nanti generasi-generasi yang akan datang akan mengikuti, mengkufuri Al-Qur'an. Fa ismuhum maqautawi dosane, fa ismuhum maqautawi dosane khalfakum, dosane generasi-generasi yang akan datang alaikum iku ing aja sira kabeh. Karena apa? Dia yang namanya nandur kejelekan, nandur dosa, podo-podo untuk yo kiriman dosa. Mulane kamu kalau bisa bagaimana kalau dalam konteks mondok itu bagaimana mempunyai sejarah yang baik di pondok pesantren. Jangan terkenal dableknya. Karena apa? Karena nanti kalau kamu mempunyai cerita, mempunyai kenangan yang baik, kemudian ditiru oleh generasi-generasi adik kelas, umpama saja bahwa kamu adalah orang yang disiplin terhadap jam belajar, disiplin terhadap jam ngaji, iso gak iso sementing berangkat, iso gak iso sementing ngaji, ono gurune gak ono gurune sementing berangkat. Kalau kamu bisa menanamkan rajin disiplin di dalam jam belajar, kemudian diikuti oleh generasi-generasi adik kelas terus, dan itu sama halnya kamu menandur kebaikan. Maka kalau bisa anak-anak yang sudah sukses, yang sudah khatam, itu memberi motivasi terhadap anak-anak yang masih terkadang kesulitan terus dan sebagainya, sehingga yang senior itu bisa menulari ilmu terhadap yang junior. Seperti itu. Itu sangat penting, sangat penting. Sangat penting yang namanya nandur kebaikan. Kalau orang ini nandur kebaikan, besok juga akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Kalau orang ini nandur kejelekan, nandur dosa, juga akan mendapatkan pancuran kiriman dosa-dosa sing ditanggung. Wala tashtarulan ojo amrih ganti sira kabeh, menjual belikan, amrih ganti menjual sira kabeh, aitas tabdilu tegese amrih ganti sira kabeh bi ayati lawan ayat ingsun Allah,
allati fi kitabikum kang tetep ing dalem kitab sira kabeh bayane min na'ti Muhammadin saking sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samanan ing bondo qalilan kang titik iwadun tegese gantian atau samanan ing bondo qalilan kang titik iwadun tegese harta benda yasiron kang kedhik sesuatu yang sedikit minat dunia saking diperketat karena pada zaman-zaman akhir banyak orang yang menjual agama, menjual ayat-ayat Al-Quran demi harta dunia. Ayat takumuwa tegese ojo menyimpan, ojo ngumpetake sira kabeh, ojo nyimpan sira kabeh utawa ngumpetake sira kabeh ing ayati khaufa fawatima ing kuwatir kepotan barang tak khudunahu kang ngalap sira kabeh ing ma min safalikum saking wong-wong asor sira kabeh wa iya lan marang ingsun Allah fattaquni mongko wedi sira kabeh ingsun ay khaufuni tekse wedi sira kabeh ning ingsun Allah bidzalika ing dalam kono wala tashtaru duna ghairi ojo wedi marang liyane ingsun wala talbisul haqqo lan ojo nyampur sira kabeh takhliqu tegese nyampur sira kabeh al haqqo ing kebenaran allazi unzila kang diturunake apa al-haq alaikum ing sira kabeh bil batil lawan kebatilan alladzi taftarunahu kang gawe goroh sira kabeh artine gawe goroh sira kabeh ing al-batil wala takumulan ojo nyimpan ngumpetake sira kabeh al-haqqa ing perkara hak naqta Muhammadin tegese sifat Nabi Muhammad wa antum halu sira kabeh ta'lamuna padha ngerti sira kabeh annahu ing naqti Muhammadin haqqun iku hak. Ayat ini adalah masih berkaitan dengan yang namanya kisah Nabi Adam, kemuliaan Nabi Adam, sujudnya malaikat terhadap Nabi Adam, rentetan ayat. Kemudian iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya dan hasudnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yaitu Bani Israil, ya Bani Israil azkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mengingatkan kepada Bani Israil, yaitu Israil huwa Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, ya, adalah dzurriyyah Nabi Yaqub yang di dalam tafsir dijelaskan ada 12 dzurriyyah. Apa itu Nabi Yaqub? Diperintah untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan, juga syukur dengan anggota. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan
menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tashtaru bi'ati ayla taqtadu an bayanil haqqi fi amri Muhammad samanan qalilan ay mata'al hayatid dunia. Artinya menjual ayat-ayat Allah, menjual fatwa, menjual kalau dalam konteks sekarang menjual fatwa yang mestinya haram difatwakan halal, tapi demi keuntungan dunia ini tidak boleh. Kedua ayat ini menjadi dasarnya bahwa yang pertama wujubu dzikrin ni'ami li syukrillahi ta'ala. Kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang sudah populer la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ditambah. Di dalam konteks dunia pendidikan, kita mensyukuri nikmat Allah diberi hafalan yang masih sedikit. Hafal masih 1 juz, disyukuri, diterus. Ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan mensyukuri hafalan yang sedikit tetap diterus, kita akan mudah untuk menambah hafalan selanjutnya. Bisa dipahami ya? Kita mensyukuri umpama ilmu yang masih sedikit, kita di dalam ilmu nahwu, masih di dalam mempelajari tentang bagaimana mubtada, bagaimana khobar muqaddam, bagaimana mubtada muakhar. Kita syukuri, kita pelajari sampai mendalam. Nah, dengan kita syukur itu la azidannakum, kita akan ditambah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syukur, mensyukuri ilmu itu dari Allah, anugerah Allah, kita syukuri, itu kita akan dibukakan oleh Allah ilmu yang lain. Maka ada ayat wa yu'allimukumullah. Karena ilmu itu tidak harus dipelajari dalam bangku sekolah saja. Terkadang terbukanya di dalam bangku yang lain. Maka di dalam taklimul muta'alim sendiri, ini kalau dihubungkan dengan konteks dunia pendidikan, umpama kamu sudah ngaji Fathul Qorib, ngaji kitab takrib wis khatam 2 kali. Ini cara mensyukuri nikmatnya adalah seolah-olah kamu ngaji yang ketiga kali itu belum pernah khatam. Sehingga apa? Sehingga kamu betul-betul memperhatikan ilmu tersebut. Kalau kamu sudah sebelum ngaji, pikiran kamu, hati kamu sudah wis tahu, itu namanya sombong terhadap ilmu. Maka nanti mengakibatkan ilmu yang lain tidak bisa terserap. Di dalam konteks dunia hafalan, kamu sampai juz 11, juz 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 30. Wah, sudah saya setorkan. Kapan? Tahun kemarin sudah saya setorkan. Saya sekarang sudah saatnya naik juz 11, juz 1, juz 30 dan juz 10 sudah saya setorkan semua. Kapan? Tahun kemarin.
Tapi tidak kamu syukuri, tidak kamu deres, tidak kamu buka Qur'ane, gak diwaca, gak dimurajaah, ya namanya tidak mensyukuri nikmat, tidak mensyukuri anugerah Allah, sehingga kantil itu sapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa itu sapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jerih payah kamu, bukan jerih payah kamu melek bengi terus, itu hanya sarana sing ngantilno, sing gawe nancep iki Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat Al-Quran, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuhda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Disyukuri, diberes niku semakin kok ditambah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Qur'ane ben kantil teresep ning gone ati. Bukan hanya di mulut, bukan hanya di tenggorokan, akan tetapi di dalam hati. Yang kedua, ayat ini menjadi dasarnya bahwa wujubul wafa'i bil ahdi la siyama ma 'ada 'alaihi al-'abdu rabbahu ta'ala. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa kita ini wajib yang namanya memenuhi janji, utamanya janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita dulu di waktu di dalam masih di perut itu, jadi setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita menjaga bagaimana kalimat syahadat tersebut di dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Menjaga bagaimana iman dan Islam ini masih tetap sampai akhir hayat kita, sehingga kita menjadi orang yang mati husnul khotimah. Ini wajib dijaga, wajib dijaga. Di dalam konteks ini juga menjadi dasarnya bahwa begitu halnya kita janji, terkadang ada orang yang nazar, kalau saya khatam Al-Quran lancar dan wisuda, saya mau begini. Itu nazar. Itu termasuk janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus ditepati. Harus ditepati. Aku janji gak pindah-pindah nak durung kata, untuk menyemangati hatinya, gak pindah-pindah nak durung kata. Itu juga termasuk janji. Itu harus dipenuhi. Ini kalau baik itu janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun janji terhadap sesama manusia dan lain sebagainya, utamanya adalah janji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayat ini menjadi dasarnya bahwa wujub bayanil haqqi wa hurmati kitmani. Kita ini wajib yang namanya menjelaskan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kita tidak boleh yang namanya kebenaran apa itu, kesalahan itu kita simpan, tidak boleh. Kita tidak boleh seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang dimana di situ dalam kitab Taurat, kitab Injil,
Itu di situ sudah ada tentang sifat-sifat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sifat-sifat itu disimpan, tidak disampaikan di dalam apa itu pengajian-pengajiannya, tidak disampaikan dengan jelas, dirubah-rubah. Karena apa? Karena dia takut kalau nanti orang sama iman kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya menyimpan kebenaran, menyimpan kebenaran. Di situ sudah ada keterangan bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Isa. Akan tetapi disimpan, tidak disampaikan, sehingga dia menganggap Isa sebagai itu. Di dalam konteks dunia pendidikan kita juga begitu. Hal-hal yang baik ini harus kita sampaikan. Hal-hal yang tidak baik disampaikan. Ini baik, ini tidak baik. Harus fair, harus. Kita tidak boleh terus melindungi kesalahan orang lain. Umpama ada anak melanggar begini, pelanggarannya berat sekali. Akan tetapi karena sering diajak bakso, sering diajak ngemi, sering dijajak pentol, terus dilindungi, ini namanya tidak fair. Ini tidak boleh. Yang keempat, ayat ini adalah menjadi dasarnya bahwa hurmatul khalaqil haqqi bil batili tadlilan linnas wa sarfihim anhum faqulil yahudi Muhammadun nabiyyun walakin lil arabi khassa hatta yu'minu bihi. Ayat ini juga menjadi dasarnya bahwa kita tidak boleh mencampur adukan kebenaran dan kesalahan, tidak boleh. Kita juga tidak boleh menyesatkan seseorang, tidak boleh. Sesama temannya dalam konteks dunia pendidikan, tidak boleh. Tidak boleh. Di dalam konteks ini ayat bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ayat ini menjadi dasarnya bahwa wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Kita tidak boleh yang namanya menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks kekinian, seperti ulama-ulama yang edan terhadap dunia, yang menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dunia. Ini tidak boleh. Maka di dalam konteks seperti ini, seperti kalau santri kudus tidak boleh musabaqah dan lain sebagainya, itu juga ada dasar. Yang tidak perso musabaqah dasarnya wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Karena musabaqah iki angin noto ati gak kepengin dadi juara, jengane lomba tetep kepengin dadi juara. Konteks dalam sekarang kekinian gak ono wong sing juara, nak gak dekat karunan Dewan Yudi. Dekat itu gak dekat wong itu sak ngene kudu dekat.
Sudah tidak rahasia lagi di dalam dunia debat juri musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hufadzil Quran, sudah tidak asing lagi. Tetap ada begini-begininya, tidak mungkin tidak. Itu dasarnya. Lah yang ikut musabaqah dasarnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Bisa dipahami ya? Kalau nyanyi dangdut saja boleh show, betul kan? Kalau lagu-lagu rock saja ini boleh tampil. Kenapa? Kalau Al-Quran kok tidak boleh? Ini dasarnya orang-orang yang ikut musabaqah fastabiqul khairat. Kemaksiatan, mengujar kebencian dan lain sebagainya. Ya, bisa dibahas ya. Setelah kita mengetahui bahwa musabaqah dasarnya fastabiqul khairat, tidak boleh musabaqah, haram musabaqah dasarnya wala tashtaru bi ayati sa'alan tari. Karena kita ini adalah santri terus, dan di situ sudah ada wasiat Hadratus Syekh Mbah Arwani kami. Ada wasiat wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Karena kita adalah santri kudus, maka kita menggunakan pendapat yang tidak diperbolehkan musabaqah. Maka di dalam pondok sini kalau ada MTQ di tingkat kota, di tingkat PCNO dan sebagainya, sini tidak tampil. Karena apa? Bukan kok tidak mampu, bukan kok satu di sini suaranya jelek-jelek, super semua. Ya, super semua. Oh, saya saja dulu juga sebelum mondok di Kudus juara sebagainya juga. Ya, nanti setelah saya mondok di Langitan di Kudus, saya sangat cocok yang wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Itu kalau kamu lihat di dalam Ihya Ulumuddin, kalau kamu lihat di dalam tafsir ayat tersebut dari berbagai tafsir, kalau kamu lihat di dalam kitab-kitab tasawuf dan lain sebagainya, kitab itu sangat mendalam. Maka banyak ulama-ulama yang mengikuti wasiat Hadratus Syekh Mbah Arwani amin wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Bisa dipahami ya? Jadi kamu tidak usah moyoi sing musabaqah yo jarno ya, karena dia juga mempunyai dasar fastabiqul khairat. Bisa dipahami ya? Tapi karena kamu selaku santri membacakan Quran, santri sebagai kepanjangan dari santri kudus, yang di situ ada wasiat wala tashtaru bi ayati samanan qalila, maka kamu selaku santri Hadratus Syekh tidak boleh ikut musabaqah. Bisa dipahami ya? Jadi agar kamu ini wawasannya luas dan kamu juga mempunyai pilihan, yang saya pilih adalah mengikuti wasiatnya guru.
wasiatnya maha dulu atau Syekh. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahu